Hai, selamat datang kembali di channel ini. Ya, ini ada berita yang sangat baru ya. Akhirnya GoTo, Gojek Tokopedia merilis prospektus, yang berarti ini akan sebentar lagi lantai di Bursa Efek Indonesia ya. Ya, mengutip dari Detik Finance ya. Semua tahu Detik Finance juga merupakan portal berita yang terbesar di Indonesia. Siapin duit. IPO, GoTo, Gojek Tokopedia jual saham 316 sampai dengan 346 per lembar ya. Ya, menarik ya harganya. Jadi kalau kalian mau beli misalnya satu lot, berarti ini anggap di harga terendah 316, 300, berarti butuh uang 31.600 ya, keluar pajak pembelian. Oke, kita baca lagi lebih detailnya. PT GoTo, Gojek Tokopedia atau disingkat GoTo akan melakukan penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Nah, IPO ini adalah tentu saja yang ditunggu-tunggu usai IPO PT Bukalapak.com. Nah, sebenarnya ini isu-isunya udah mulai dari tahun 2021 kemarin, cuman yang kemarin itu ya Bukalapak atau saham buka duluan. Nah, ini sekarang GoTo udah menerbitkan prospektusnya, cuman sampai saat ini saya belum dapat ya. Jadi kita baca dari sini aja, dikutip dari prospektus ringkas perusahaan. Berarti ini Detik Finance sudah mengutip. GoTo tuh mengeluarkan sebaik-baiknya 52 miliar saham seri A yang seluruhnya merupakan saham baru. Jumlah tersebut mewakili sebanyak-banyaknya 4,35% dari modal yang didapatkan di sektor penuh. 4,5%, lumayan banyak. Nah, saham tersebut ditawarkan dengan harga 316 hingga 346 per sahamnya. Jika kita bandingkan dengan IPO saham Bukalapak kemarin ya, harga yang ditawarkan saham GoTo ini cenderung lebih murah. Kalau kemarin saham buka itu 750 sampai dengan 850 per lembar, dengan harga penawaran akhirnya itu adalah nilai maksimumnya itu 850, ya kita samain aja lah, misalnya ini nanti di akhirnya dia menggunakan harga maksimum karena mungkin terlalu banyak yang membeli ya, 346, berarti lebih kecil dari setengahnya saham buka yang kemarin itu ya. Untuk target pendanaan yang punya hampir-hampir mirip lah dengan saham buka kemarin ya. Oke, yang menarik lanjutnya kita simak adalah waktu tanggalnya ya, ini penting juga ya. Adapun jadwal sebentar untuk IPO ini adalah 15 sampai 21 Maret masa penawaran awal. Ya, ini masa penawaran awal segini. Kemudian 25 Maret perkiraan tanggal efektifnya. Lalu perkiraan masa penawaran umum perdana saham itu tanggal 29 sampai 31 Maret. Nah, nanti di tanggal 31 Maret ini penjataannya. Jadi misalnya ini saham terlalu banyak yang beli, ya paling kita misalnya pesan misal 100 slot. Apabila nanti yang pesan itu terlalu banyak, ya mungkin kita di jatahnya itu ya dibagi rata gitu. Jadi misalnya dibagi rata, mungkin per orang itu jatahnya cuma anggap 1% misalnya gitu. Jadi cuma dapat 1 lot atau 5%, jadi dapatnya 5 lot gitu. Jadi nggak bisa semuanya. Misalnya apalagi menurut pengalaman dari buka kemarin, kebetulan juga saya beli, itu cuma dapatnya sekian persen aja. Tapi ya biasanya ya ini sekali lagi tidak ada anjuran untuk membeli. Dari pengalaman buka kemarin terjadi oversubscribe yang lumayan besar ya. Oversubscribe itu berarti antara yang ditargetkan jumlah sahamnya itu dan jumlah pembelinya itu lebih besar. Jadi tidak semuanya bakalan dapat jatah sesuai dengan yang dipesan gitu. Jadi membuat harga, kalau nggak salah di hari pertama dan hari kedua itu setelah dia listing di BEI itu arah ya, auto reject atas. Jadi ya naik gitu. Nah,
Ini juga yang perlu kita sama-sama perlu perhatikan. Ya, jadi penjahatan 31 Maret, kemudian perkiraan distribusi saham secara elektronik itu 1 April. Nah, dan perkiraan tanggal pencatatan di BI itu 4 April. Jadi di 4 April ini orang-orang yang nggak ikut IPO bisa memesan menggunakan sekuritasnya masing-masing tanggal 4 April. Cuman biasanya ketika 4 April ini pasti sulit ya dapat di harga yang bagus gitu, karena biasanya pasti harganya langsung pam gitu. Nah, ini juga penting, bertindak sebagai penjamin pelaksanaan emisi yaitu PT Indo Premier Sekuritas atau IPOT, Mandiri Sekuritas, Trimega Sekuritas Indonesia, kemudian penjamin emisi yaitu CIMB Niaga Sekuritas dan PT Nilai Inti Sekuritas. Jadi ini adalah sekuritas yang bisa dibilang menjamin lah pelaksanaan IPO ini yang dipercayai oleh pihak GoTo. Nah, fakta menarik lainnya itu ya ini mengutip dari CNBC Indonesia. Ini ada 6 fakta menarik dari IPO GoTo. Langsung saja. Ya, ini tadi fakta pertama ya, tadi sudah kita bahas harga sahamnya. Siapa sih yang nggak tahu Gojek dan Tokopedia yang mungkin dalam keseharian kita juga sering menggunakan kedua aplikasi ini gitu. Kemudian fakta kedua, beli satu saham dapat 3 perusahaan. Nah, ini menarik nih. Beli satu saham dapat 3 perusahaan. Dengan rentang harga yang hanya sekitar 300-an rupiah per unitnya, investor dapat 3 perusahaan dan masing-masing memiliki potensi bisnis menjanjikan di setiap segmen. Ya, 3 itu adalah GoTo adalah gabungan antara Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial. Oke, ini ada GoTo Financial ternyata. Jadi ada 3 ya, nggak hanya Gojek dan Tokopedia aja. Nama-nama terdepan dalam lini bisnis, on-demand, e-commerce, dan financial teknologi di Indonesia. Jadi, ini adalah perusahaan besar di era teknologi sekarang. Gojek dan Tokopedia ini mungkin salah satu leadernya di Indonesia. Next, fakta ketiga, GoTo mencatatkan pertumbuhan nilai transaksi bruto atau GTV positif selama 3 tahun terakhir ya. Jadi ini fakta yang positif sebenarnya. Jadi transaksinya itu positif. Nah, GoTo membukukan lebih dari 404 triliun transaksi pada 12 bulan terakhir yang berakhir pada 30 September 2021 yang melibatkan lebih dari 50 juta konsumen yang bertransaksi dalam periode 1 tahun tersebut. Nah, ini 50 juta konsumen berarti ya kita bandingkan dengan Indonesia ya, penduduknya yang hampir 270, ini berarti transaksi yang sangat besar gitu ya. Oke, next keempat, GoTo memiliki opsi untuk menggunakan skema stabilitas harga saham. Nah, ini baru sih, baru. Mungkin teman-teman juga atau ada yang udah tahu, bagi saya ini baru, yang dikenal sebagai skema Greensill. Apa nih Greensill? Ini tersedianya opsi ini ikhtiar emiten untuk menjaga stabil pergerakan harga saham pasca IPO. Jadi dia itu punya opsi, jadi kayak untuk menstabilkan harga pasca IPO. Jadi biasanya kan kalau setelah IPO tuh harga naik, kemudian sampai di suatu titik tinggi tertentu dia turun. Nah, mungkin ini salah satu strategi GoTo untuk membuat harga sahamnya itu bisa stabil lah, bisa dibilang gitu ya. Dengan adanya skema Greensill ini bagus juga. Jadi Greensill ini adalah klausa yang terkandung dalam perjanjian penjaminan IPO yang memungkinkan penjamin emisi untuk membeli hingga 15% tambahan saham perusahaan pada harga penawaran perdana. Wow. Tujuan dari skema Greensill adalah stabilisasi harga apabila harga saham diperdagangkan di bawah harga IPO. Untuk menjalankan skema Greensill ini, GoTo menyiapkan 7,8 miliar saham. Fakta kelima, IPO bukan exit strategi. Di tengah dinamika harga saham, khususnya untuk sektor teknologi, terdapat pertanyaan apakah IPO akan menjadi cara melarikan diri atau cash out bagi para investor lama. Ya, ini sih isu-isunya sama juga di waktu buka lagi kemarin IPO ya. Jadi diisukan bahwa investor lama itu ya ingin duitnya kembali lah bisa dibilang ya. Jadi strateginya ya udah
listing lah di BEI. Jadi mereka di sini bilang itu bukan merupakan exit strategi untuk investor lama. Kalau GoTo-nya tidak dengan GoTo yang justru menerapkan ketentuan baru untuk mengikat para investor existing melalui ketentuan SHSM. Nah, kemudian pada Desember kemarin, OJK menerbitkan peraturan nomor 22 tahun 2021 tentang penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multiple atau multiple voting share. Inti regulasi ini, para founder memiliki hak suara lebih banyak voting rights dari pemegang saham lainnya, meski jumlah sahamnya sama. Jadi para founder itu memiliki privilege yang lebih lah daripada pemegang saham lainnya gitu. Salah satu tujuannya agar marwah dan visi besar perusahaan tetap terjaga dan tetap sejalan dengan agenda founder. Ya, ini bagus sih. Jadi tidak bisa di setir oleh pemegang saham yang baru masuk lah kira-kira gitu ya. Fakta ke-6, penawaran internasional. Nah, berarti selain di BEI, nanti GoTo akan tercatat di saham bursa New York. Nah, isi prospektus menyebutkan penawaran internasional akan dilaksanakan paling lambat 2 tahun setelah pencatatan perdana. Berarti mungkin 2 tahun dari ini akan listing di bursa New York, Amerika ya. Aksi kooperasi lanjutan ini sudah mendapatkan persetujuan RWPS pada tahun lalu, bulan Desember ya. Ya, mungkin ini adalah 6 fakta menarik yang saya kutip dari CNBC Indonesia. Terima kasih CNBC yang mungkin mencerahkan bagi calon-calon investor di GoTo ya. Sekali lagi, saya tidak ada ajakan untuk membeli saham GoTo ini karena pengendali keuangan adalah di kalian sendiri. Money management itu penting ya, kalaupun misalnya masuk ya diatur lah mungkin proporsinya berapa gitu ya. Saya hanya menyebarkan informasi bahwa ada EPO nih saham GoTo gitu. Dan ini sangat menarik untuk dunia investasi ya, investasi bukan investasi bodong ya. Kalau sendiri saham ini bukan investasi bodong, dan diharapkan jadi yang lain itu juga pengetahuannya tentang EPO ini bisa lebih tercerahkan gitu. Jadi sebelum ini listing di BI, kita bisa ikut EPO-nya gitu melalui tanggal-tanggal tadi yang udah dicatat di Detik Finance. Kita bisa perhatikan di tanggal-tanggal ini agar kita dapat di harga di rentang nih. Tergantung nanti harga akhirnya berapa. Ya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Keputusan terakhir ada di tangan teman-teman. Semoga mencerahkan dan menambah informasi seputar dunia teknologi ya. Karena ini saham teknologi, Gojek Tokopedia, dan dunia investasi di Indonesia. Terima kasih.